Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, di depan kita ada satu bos pom dari Mitsubishi L300 ya, menggunakan bos pom dari Sexel ya. Ini keluhan startnya panjang, tenaga juga hilang, kecil mati. Pada kasus kali ini full load sudah diboroskan oleh mekanik ya, agar hidupnya lebih mudah ya. Ini solusi yang paling mudah ya, agar startnya bisa lebih cepat hidup ya. Tetapi efek yang akan ditimbulkan adalah kembalinya gas menjadi lambat dan konsumsi bahan bakar sudah pasti akan menjadi semakin boros. Sedangkan untuk tenaga, karena sudah ada keausan pada pelunya rotor headnya, tidak bisa dijamin tenaganya bisa bagus kembali. Hanya memudahkan untuk proses penghidupannya. Dan ini bisa dilihat ya, sudah buram semua. Dan yang paling penting adalah bagian di sini ya, yang di atas lubang sudah kelihatan buram. Ini bahkan hampir seluruh bagian plunger sudah tidak mengkilat lagi ya. Ini pertanda bahwa plunger rotor head sudah aus dan harus diganti. Ini barrelnya, tinggal nanti kita lepaskan untuk valve holdernya, plug, kemudian solenoid atau switchnya. Jadi kita persiapkan untuk pelepasan ininya. Ini seperti biasa untuk pembongkaran atau melepaskan bos pom dari mesinnya, cukup buka cover atas saja ya, yang ini tidak perlu sampai yang bawah, apalagi melepaskan poli kruk as dan fan bell maupun yang lainnya. Cukup cover bagian atas, kemudian kita posisikan di top ya, sesuai tanda yang ada, 1, kemudian 2 dan 3 yang ada di poli kruk asnya ya, bagian itu. Kemudian ini kita ikat ya, sebagai antisipasi kita ikat 2 ikatan ya. Kemudian kita gantungkan pada lubang ini. Ini gunanya agar timing belt tidak berubah posisinya dan akan aman saat pemasangan nantinya. Ini nozzle juga sudah kita lepaskan, nanti akan kita cek semua. Untuk bos pomnya sendiri ini tinggal kita cuci, kemudian rotor head kita ganti berikut repair kitnya ya, itu standar dari proses reparasi atau perbaikan. Repair kit sebaiknya diganti. Di sini bisa dilihat ya, kualitas bahan bakar yang kurang bagus, hitam dan hampir seperti kerak ya, efek seperti kulit jeruk. Ini akibat dari kualitas bahan bakar yang kurang bagus. Ini bisa dilihat. Oke, untuk yang lainnya ini masih aman. Feed pump masih cukup bagus dan berani kita gunakan kembali. Oke, tidak ada masalah lain selain rotor headnya untuk bagian bos pom. Sedangkan nozzle-nya nanti akan kita cek setelah ini. Oke, untuk nozzle sudah kita cek empat-empatnya. Yang 2 ini masih bagus, pengabutan masih bagus, kemudian pada jarum tester turunnya masih lambat ya.
masih pelan turunnya. Sedangkan yang dua ini akan kita ganti untuk nozzle-nya, karena pada jarum tester jarumnya turun cukup cepat ya, yang artinya nozzle sudah tidak bisa menahan. Pengabutan juga pada tekanan pelan sudah kurang bagus ya, masih ada minyak mentah yang keluar, tidak ngembun semua. Jadi untuk hasil yang lebih baik lagi, ini akan kita ganti baru. Dan ini untuk bospom sudah kita cuci semua, ini tinggal kita rakit. Ini plug jarang ganti ya, kalau saya emang jarang untuk ganti plug kecuali ada kerusakan. Contohnya pada kasus beberapa waktu kemarin, mesin susah hidup ya, bisa hidup pada putaran yang tinggi, itu pun sangat lama ya baru bisa hidup, dan sama sekali tidak bisa idle ya. Putaran harus tinggi terus. Pada putaran sedikit diturunkan, otomatis langsung drop dan mati. Beda dengan rotor head yang kena. Rotor head yang kena untuk putaran sekitar 2000 rpm masih mau ya, bahkan 1500 rpm pun masih mau, tetapi untuk 1000 rpm ke bawah akan susah sehingga mesin akan mati. Sedangkan untuk plug kasus kemarin 2000 rpm pun langsung mati. Kejadiannya terjadi cacat pada plugnya. Proses pemasangan delivery valve holder. Ini o-ring yang digunakan bisa dilihat kedua sisi berbeda ya. Yang ini benar-benar rata, sedangkan yang satunya lagi sisi sebelah agak cembung. Ini pada saat pemasangan seperti ini ya. Yang rata dapat di bawah atau bersentuhan dengan permukaan dari barrel rotor headnya. Sedangkan untuk bagian yang mencembung ini bertemu dengan delivery valve-nya. Ini yang bagian dalam ya. Sedangkan untuk bagian yang polos ini di sisi luar. Ini susunannya ya. Bagian dengan coak berada di sisi dalam, yang polos pada sisi luar. Untuk cover feed pumpnya, ini sudah pasang. Iya, Pak. Siapa? Bah. Abah. Ada. Ya, ya.
spi lurus dengan pen yang ada pada kemplit. Bisa dilihat itu lubang pada pelunyer ya, yang terhubung dengan pen pada kemplitnya. Posisi harus sejajar. Jika spi di atas sedangkan pen kemplit berada di bawah, itu sama saja efeknya dengan posisi top yang terbalik. Yang seharusnya nomor 1 yang keluar, harusnya yang keluar akan menjadi nomor 4. Begitu juga sebaliknya. Oke. Ya. Setelah ini tinggal kita lengkapi untuk flyweight governor, control shaft atau as gasnya, cover, kemudian regulating valve, inlet, dan terakhir adalah untuk solenoid atau switchnya. Setelah itu kita lengkapi tuas gas dan yang lainnya untuk bagian luar, kemudian kita kalibrasi dan nozzle akan kita ganti 2 karena yang 2 sudah tidak bisa menahan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk tips pemasangan as gas jenis ini bisa dilihat ini adalah posisi yang masuk pada lever. Ini ya, ini jangan sampai posisinya seperti ini, miring seperti ini juga nggak boleh. Nanti ketika sudah terpasang dan kita pasangkan covernya, dikhawatirkan akan tertarik ke angkat dan menjadi lepas ya. Dan akhirnya lever tidak bisa tertarik karena tidak tersangkut pada kontrol shaftnya. Jadi untuk pemasangan posisikan seperti ini ya, dengan sisi yang lebar ngadap ke atas atau ke bawah. Kemudian pemasangan seperti ini, baru kita pasangkan covernya. Oke, tips untuk ini cukup sampai di situ aja. Pemasangan sebenarnya cukup mudah. Yang penting tahu caranya agar tidak terlepas saat pemasangan covernya. Oke, ini pemasangan sudah selesai. Untuk bos pom penggantian dilakukan pada rotor headnya. Untuk spare part yang lain masih bagus, masih bisa kita gunakan. Repair kit itu sudah standar ya, setiap pembongkaran bos pom pasti ganti repair kitnya. Kemudian untuk nozzle ini tadi yang kita ganti 2 piece karena kembalinya cepat ya di jarum testernya. Kemudian untuk priming pump atau pompanya ini kita gunakan yang lama karena yang penggantinya kondisinya kurang bagus, malah masih lebih bagus yang lama. Ini akhirnya kita putuskan repair yang lama dan kita gunakan kembali. Sedangkan untuk yang lain tidak ada masalah. Top seperti yang tadi itu yang saya jelaskan di awal ya. Tinggal kita masukkan bos pomnya, kancing mur bagian depan untuk di timernya, lalu lepaskan atau putuskan tali rafia yang mengikat gigi timer pada cover timer ini. Sisanya seperti biasa, selang jangan sampai terbalik. Untuk fairing ordernya atau urutan pembakarannya 1, 3, 4, 2 jangan sampai terbalik. Dan akhirnya ini akan kita coba tes, kita hidupkan. Oke, langsung hidup ya begitu kita start, tanpa kita injak pedal gas ataupun kita perbesar pada tuas gas di bos pomnya. Ini bisa langsung hidup dengan normal. Penyakitnya susah hidup, kemudian kecil mati dan tidak ada tenaga dikarenakan rotor head yang sudah aus dan lemah. Kita tes gas. Oke, selesai sudah pengerjaan kita untuk bos pom L300 yang susah hidup, kecil mati, dan tenaga hilang. Penggantian pada rotor head dan 2 piece pada nozzle-nya. Dan akhirnya saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, karena hanya dengan itu saja sobat-sobat sudah bisa membantu channel ini terus berkembang ke depannya.
Saya Kendu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.